Tidak, dia tidak akan pernah membatalkan. Nah ini apa kata ya? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah ini gimana? Itu beda menyatakan dengan perbuatan dia. Kan tadi Ini saya nggak ada sudah perbuatan, jelaskan, Bang. Ini nggak ada perbuatan, Bang. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan keturunannya. Apa perintah hukum Taurat itu? Itu yang saya tadi bilang sama abang. Kita harus sepakat dulu tentang hukum Taurat itu, sehingga Ya, kita itu. sama-sama satu pemahaman konsepnya. Yang dikatakan Yesus di sini, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil, berarti yang paling kecil bagi Yesus ini sangat berlaku. Ini kok enak kali mengatakan membatalkan ini. Ayo. Oke. Oke. Ya, saya setuju dengan yang tadi abang baca di Matius. Tetapi pada penjelasan Paulus menjelaskan bahwa dengan matinya Yesus di atas kayu salib, dia membatalkan hukum Taurat. Betul tak? Abang sendiri yang kasih ayat. Betul. Betul. Kenapa beda dengan yang di situ? Karena hukum Taurat itu akan tetap ada, tetapi akibat yang tadi saya bilang, atau dampak dari hukum Taurat itu semua itu membuat kita terkutuk. Itu yang saya bilang, kita harus sepakat dulu hukum Taurat. Bang, ini yang dibatalkan. Abang pandangan hukum Taurat dengan saya apa? Ini, Bang. Apa itu hukum Taurat? Hanya tulisan atau Anda apa? Anda asumsi. Saya membawakan data, Bang. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat ini yang dikatakan oleh Yesus ini di sini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti sebelum lenyap langit dan bumi, hukum Taurat itu tetap berlaku. Itu maksud saya. Nah, mengapa Paulus menyatakan dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat, sedangkan dia masa hidupnya menyampaikan, ini dikatakan wasiatnya loh, wasiat Yesus selama hidupnya, sebelum lenyap langit dan bumi hukum Taurat tetap berlaku. Makanya mengapa kamu ikut Paulus yang menyatakan Yesus membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus sendiri menyatakan tidak akan dibatalkan setitik pun atau ditiadakan ya sebelum lenyapnya langit dan bumi ini. Sangat gampang, Bang, mempelajarinya, Bang. Jangan Anda mengikuti doktrin. Jangan Anda mendoktrin saya, mengasumsikan bahwasanya ini begini, hukum Taurat begini. Ini sudah jelas, Bang. Tidak. Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berbeda dengan ajaran Yesus, Bang. Nangis saya, Bang. Kalau saya jumpai Paulus ini, saya jitak palanya, bener. Iya. Penipu kau, aku bilang gitu. Nyesat kau, aku bilang gitu. Bener, Bang. Karena mengapa? Dia memfitnah Yesus. Memfitnah katanya Yesus membatalkan hukum Taurat. Yesus sendiri menyatakan apa di sini? Aku jujur, kalau ketemu dengan Yesus besok pun saya jitak kepalanya tuh. Kau penipu kau, aku bilang. Kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Dia bilang gitu, bener loh. Gimana sih, Abang? Menurut Abang gimana sendiri? Abang, begini. Itu yang saya tadi bilang. Saya dengan Abang akhirnya berbeda penafsiran atau berbeda pemahaman tentang hukum Taurat. Yang Abang bilang ini, saya tidak membantah. Saya setuju dengan itu. Yesus tidak akan meniadakan. Benar, iya. Saya suka Anda mengikuti Yesus, Bang. Iya. Saya jangan tidak Anda bantah, ikut ajar itu Paulus. Tuhan. Iya. Jangan Anda Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa bukan hukum Tauratnya yang jadi persoalan, yang Yesus batalkan, tidak. Dampaknya dari penjelasan aturan di dalam hukum Taurat itu. Tolong Abang baca, Bang. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan apa, Bang? Hukum Taurat enggak? Ya. Hukum Taurat enggak ini batalkannya? Hukum Taurat. Ini apa dikatakan Yesus? Hukum Taurat enggak? Hukum Taurat juga enggak? Itu saya setuju dengan. Enggak usah dibahas ini, Bang. Saya sudah bilang sama Abang, saya setuju dengan itu. Jadi apa kata Yesus? Sebelum lenyap langit dan bumi ini, pertanyaan saya kan sangat simpel sih, Bang. Sudah lenyap enggak langit dan bumi sampai sekarang ini? Dari tadi saya sudah jawab. Ya berarti belum kan? Ya, Bang. Dari mana datangnya dia bisa membatalkannya? Wasiat Yesus sebelum langit bumi ini lenyap, hukum Taurat tetap berlaku.
Ini kok enak kali seenak jidat dia ini menyatakan Yesus membatalkan hukum Taurat. Ini penipu ini, manipulasi dia ini. Ya benar bang, makanya saya katakan pada bang, ketemu sama saya jitak, kamu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan bang. Loh benar nggak? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini memfitnah ini dia ini loh. Makanya kalau ketemu saya, kalau besok saya jitak, kok fitnah kau ya? Gitu benar, saya bogem nih dia ini benar. Nah, inilah penyesat asli yang menjadikan orang-orang Kristen penyesat ini. Ini dikatakan serigala berbulu domba. Apa dikatakan serigala berbulu domba? Benyamin adalah seorang serigala. Ya ini Benyamin ini seorang Benyamin ini mengaku seorang Benyamin. Itu. Iya benar sih bang. Ya, konteksnya tidak begitu. Siap bang, begini. Kita baca yang ayat ini ya supaya kita sama-sama dapat pencerahan. Saya juga tidak akan mempengaruhi abang dan abang juga tidak akan bisa mempengaruhi saya. Dalam arti kita punya konsep yang berbeda, tetapi kita berdiskusi memberikan pencerahan kepada siapa saja yang mendengarkan, baik abang maupun saya. Di ayat yang ke-15 dari Efesus pasal 2 itu dia bilang, sebab dengan matinya sebagai manusia, itu yang jadi catatan garis, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti di dalam hukum Taurat itu bukan saja hukum Taurat saja ada, tapi ada ketentuan dan perintahnya akibat daripada dosa itu, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan lain sebagainya ke bawah. Di situ kita mendapat penjelasan yang lebih kompleks antara di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan keseteruan pada salib itu. Jadi sebenarnya bang, ayat yang abang kasih ke saya adalah compare dari pernyataan abang yang di Matius tadi. Abang juga tidak akan berpaling ke saya, karena abang tetap pada posisi di situ dan saya juga setuju apa yang abang sampaikan. Tetapi saya juga tidak bisa meninggalkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, dan memang benar. Karena kasih karunia Allah kita mendapat selamat. Dapat selamat dari apa? Dari hukum Taurat, ketentuan dan perintah hukum Taurat. Memang dia tidak dilenyapkan, tetapi ketentuan-ketentuan di dalamnya berupa dosa itu, ini dan lain sebagainya dibatalkan. Itu maksudnya Pak. Sudah jawabannya, sudah. Siap Pak. Oke. Jadi menurut hukumnya Paulus ya menyatakan hukum Taurat itu kan sudah batal. Makanya menyatakan apa yang keluar dari mulutmu itu adalah haram. Berarti kalau pertanyaan saya, babi itu haram nggak? Kalau menurut hukum Taurat babi sangat haram. Menurut kalian gimana ajaran Paulus? Tidak ada ajaran Paulus soal makan babi bang. Kalau menurut Yesus haram. Tapi, gimana? Tidak. Ya. Kalau Yesus haram itu yang keluar dari mulut yang haram, tapi yang masuk tidak. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti itu, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Ini makan babi, ini lenyap ini. Kamu masih makan babi enggak? Sabar dulu bang, itu kitab apa? Daging babi. Ya, ini babi, babi. Tuh. Akan lenyap. Daging babi enak mas. Babi, makan babi lenyap. Gimana? Enak daging babi itu. Lah ini lenyap untuk apa? Enak makan babi tapi lenyap. Bang, ayo. Bang Alvin. Apa? Ini pertanyaan atau penjelasan atau apa ini? Harus saya compare. Hukum Taurat. Hukum Taurat itu dilarang makan babi. Dikatakan di dalam ini seperti ini ya. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya keagamanmu tidak lebih benar daripada hukum Taurat, ya, atau orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang-orang hukum Taurat, orang-orang Farisi ini, ya, tidak makan babi. Bahkan orang-orang ahli Taurat sampai sekarang kalau jumpa salib diludahin. Kenapa kalian nggak mengikuti orang ini? Lebih baik lagi kalau bisa orang itu meludahinya, kalian patah-patahkan salib itu. Itu maknanya. Seperti itu. Dari mana? Nah, ini dijelaskan ke saya atau saya perlu apa? Dengar. Bang Alvin. Maka gini bang, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu, keagamaan orang hidup ahli Taurat, kamu perhatikan di Israel sampai sekarang, jumpa gereja, jumpa orang Kristen itu diludahin. Seharusnya kalian itu kalian tumbuhi, pukulin itu.
Kalau kalian mengaku kalian adalah ajaran Kristus itu. Gitu. Pak, tadi pertanyaan babi gimana? Pertanyaan Oh soal babi. ini babi. Oh berarti abang Ijin makan babi berarti. Ini ya. Mereka yang menguduskan dan menggerakkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Jadi seorang pemakan daging babi ini akan lenyap. Tuh ini begitu ya? babi, nih babi, ya kan? Nih akan lenyap. Gimana nih menurut Anda? Ini firman Tuhan. Nih. Demikian Bukan firman Tuhan, Bang. ini Salah demikianlah firman Tuhan. Mana? Saya membaca ini. Apa yang tertulis? Demikianlah firman Tuhan. Kalau- Orang yang makan daging babi akan lenyap Kalau sekaligus. Yesaya Demikian kan, firman kalau Tuhan. sabar Bang. Kalau Yesaya itu surat Rasul Paulus kepada umat di Yesaya. Ya, Yesaya surat Paulus. Salah, Kenso. Kenso salah. Berantem dulu Philip. Berantem dulu kalian. Berdebat dulu kan berdua. saya cek Bang dulu Alvin, Yesaya. sorry, Bang Kenso sabar. Nah, Bang Kenso sabar. Jadi begini, Bang. Paulus lagi kau tumbalkan Abang. Kenjo. Saya lihat dulu Yesaya. Abang. Sesukar dia Kenso kok bikin bal-bal. Bang Alvin. Woi, kau bilang Yesaya ini surat Paulus. Ketawa itu. Philip nih sama kamu. Botol kali kau dijadul. Dari tadi dijelasin kau tuh botol memang Kenjo. Bang Weh, Alvin. aku gini, aku berdoa aja. Kalian berdua nih sergala login ya, Islam. Kalian tahu kepanjangan Islam itu? Dengar ya, Oh. kepanjangan Islam. Apa? Minta maaf. Ingin selamat ya. Islam ingin selamat, login agama Muslim. Berarti ingin selamat, login agama Muslim itu kepanjangannya Islam. Gitu. Ini kalian ngikuti seorang yang nggak tahu asal mulanya dan mengatakan bertemu dengan suatu cahaya dan mengatakan itu adalah Yesus ya. Dan tiba-tiba memfitnah. Bahkan fitnah ini adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Memfitnah Yesus, membatalkan hukum Taurat. Om Philips. Maka itu jumpa dengan saya Paulus itu mau di neraka mau di surga, saya pun gontoki dia duluan itu benar. Kau udah berapa ribu orang kau sesatkan di Dia botak dunia ini? itu, Bang. Berapa juta? Hah? Infonya dia botak, Bang. Info Nah, botak Paulus cocok itu botak. dijitak palanya tuh biar jumpa tangan saya di atas itu benar ya sebotak itu. Belum lagi nanti saya tunjukkan dia telah menghina Yesus gimana. Nah, Sabar, Bang, satu-satu, Abang. Abang ya punya ini saya, bang, kita saya bukan jawab. apa bang. Saya jujur ya, saya sangat emosi nengok pernyataan Paulus ini bang. Nah, karena ajaran dia ini tidak ada benarnya bang. Itu penyesat kalau saya bilang bang. Itu. Gini aja bang. Abang dengan kita Abang, gitu ya? Oke, gini siap. bang, fitnah lebih kejam dari pembunuhan nggak? Ya, Nah, betul kan? lebih tajam. Kenapa Paulus memfitnah Yesus? Mengatakan membatalkan hukum Taurat. Nah, itu. Tadi kan saya Ya sudah sudah. jelaskan tuh, Abang. Berarti Yesus tidak ada membatalkan hukum Taurat, betul? Tidak, Yesus membatalkan hukum Taurat dengan kematiannya sebagai manusia. Sebagai manusia yang dikatakan dia tadi, Ya. sebelum lenyap langit dan bumi ini hukum Taurat tetap berlaku atau dibatalkan oleh dia? Ayo. Hukum Taurat itu dia tetap berlaku sampai bumi. Tetapi kan ada ketentuan-ketentuannya, Bang. Iya, yang dikatakan Paulus tadi Dampak apa? dari hukum itu. Dengan matinya, dengan matinya Yesus. Ayo, dengan matinya membatalkan hukum Taurat enggak? Abang bicara dulu, saya ikut, saya dengar dulu supaya sama konsepnya. Apa dek? Saya setuju dengan Abang yang sampaikan. Gini bang, izin Pak Dalbo, saya ada tamu nih ya dari bang. Ini namanya sama juga nih yang tamu saya ini Kenjo yang datang ini benar. Kenso ya? Kenso Iya. ya? Jangan sampai Kenso yang ada live ini, Bang. Tunggu, bentar Pak Dalbo, ini saya bentar ada lanjut, tamu. Bang. Ustaz Tata. Tunggu bentar ya. Jujur ada Oke, tamu Bang, nih. lanjut, Bang. Oke, siap, Bang. Lanjut nih, Bang. Lanjut. Ya benar, nggak bohong saya. Dia mau ngambil ini saya mengantar Lanjut, ini. Bang, lanjut. Ini tagihan semua ini. Lanjut. Ini tagihan Oh, semua. betul. Ini. Bang. Cair lagi. Cair. Bentar Bang Ken, keluar ke Bang Ken. Bentar.
cair-cair lagi. Oke, lebih terima dulu temannya Bang Kenco. Ya, Apa ini Bang Alvin terima Bang Kenzo di situ dulu, bukan abang. nggak tahu Kenzo yang Tapi mana jangan lagi. sampai itu sudah. Kita tunggu Bang Dalbo, kita tunggu Bang Alvin kan? Tunggu Pendeta Dalbo. Oh, siap. Bagaimana petunjuk Pak Pendeta? Hai sudah. Bagaimana? Baru bangun Pak Pendeta? Kayaknya Pak Pendeta baru makan tuh. Baru makan, betul. Sudah. Makan dulu dihabisin Pak. Tidak enak. Sudah. Kita bincang-bincang sampai. Oke. Mungkin tadi Terus sempat apa? simak juga ya Pak. Cek. Assalamualaikum. Ya, Pak. Sorry Pak Dalbo. Ada tamu tadi Pak Ya, Dalbo lanjut. tiba-tiba. Ya, lanjut. Baru terima duit tuh Bang Alvin tuh. Apa? Baru Iya. terima duit. Jadi gimana keterusannya nih, family saudara? Ya, Iya, Bang. tinggal kita ini aja lah. Jadi yang seperti abang sampaikan itu sudah. Sudah kan? Abang mau marah Paulus, oke silakan. Iya. Tetapi Yesus membatalkan hukum Taurat, bukan hukum Taurat yang semua tidak. Ketentuan-ketentuan itu yang memberatkan kita sebagai Ya. manusia. Ketentuan dan perintahnya Itu yang Bang, dibatalkan. jangan dikurang-kurangi Bang. Ketentuan dan perintahnya, benar nggak ketentuan dan perintahnya? Siap. Berarti perintah-perintah hukum Taurat itu dibatalkan kata Paulus, nggak dilaksanakan lagi. Sedangkan Paulus Ya. menyatakan sebelum lenyap langit dan bumi ini, hukum Taurat itu tetap berlaku Bang. Makanya Abang segera-segera tobat Bang, jangan ikuti ajaran Paulus itu Bang. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Loh, gimana sih Bang? Contoh. Saya nggak mau bilang, saya nggak setuju dengan abang contoh daging babi. Daging babi. Kan tadi Ini ya. abang sampaikan Yesaya. Nih, 6617 terkutuk nih. toh. Iya, Ah. bukan terkutuk. Orang yang memakan daging babi ini lenyap. Tuh dilenyapkan ini. Nggak dikasih hidup artinya Lenyap. udah. Cocok. Karena mengapa? Lenyap Orang gini bang, ingat nggak babi pernah Siap, lanjut. ingat nggak Yesus pernah mengopor roh jahat itu kepada babi? Ingat. Ingat kan? Ya. Ingat nggak waktu Siap. orang yang kerasukan bajebul itu menyembah Yesus nggak, mengatakan Yesus itu Tuhan? Siap. Nah, makanya babi ini mengandung setan di dalamnya karena Yesus masukkan itu iblis itu ke dalam babi. Makanya orang makan babi ini mengatakan Yesus Tuhan. Enak dagingnya itu. Itu makanya orang makan babi ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Padahal orang makan daging babi ini akan dilenyapkan karena ini orang yang sesat. Itu Bang. Itu hukum Taurat. Maka itu kata Yesus apa tadi? Hukum Taurat tetap berlaku Abang. Nah itu. Ini jujur ya, saya ingin menunjukkan. Bang Alvin ini suaranya, intonasinya so agak bagus kan, kayaknya baru terima uang kayaknya tuh. Wih, enggak juga Bang. Nah, jadi gini Bang ya. Di dalam 1 Korintus 11:14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut gondrong? Pertanyaan saya, Yesus rambutnya gimana? Ini kita akan membuktikan Paulus ini benar kenal Kepan, Yesus enggak? Oh. Rambutnya kepan. Nah ini gondrong ini kan, ini botak. Ini jangan mentang-mentang dia botak, ini menghina orang rambut panjang. Udah dipitnah, dihina lagi nih. Kayak mana nih ceritanya nih, Pak Genjo? Gimana? Ini ya, jangan mentang-mentang dia botak, dia menghina orang rambut panjang. Siapa tuh botak itu? Paulus. Oh gitu. Lu kata Bang Philip katanya botak. Bang Philip mengatakan lo botak katanya. Nah ini apa kata Paulus ya? Nih, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah itu astagfirullahaladzim. Kalau ini saya katakan ini kalau jumpa saya memang sejitak palanya ini bener ini. Dia menghina orang rambut panjang. Siapa yang dihina dia? Nabi kami. Di dalam Efesus 2:15 siapa yang dipitnah dia? Nabi kami.
Itu bang, saya tetap membela kebenaran. Apa yang dikatakan Yesus, dia tidak akan membatalkan hukum Taurat. Udah dihina, dipitnah. Ini kenapa kalian ikuti ajarannya? Itu saya bingung bang. Bang Jo. Bingung bang Ginjo kan? Gak bingung, saya lagi baca-baca orang komentar di bawah. Makan babi lenyap, dia udah pas makan babi. Iya, baru habis. Maka itu kalian bangsa lenyap bang. Apa yang dikatakan Bang, itu? Bang Alvin. Iya. Oke, bisa saya jawab, Bang. Silakan bang. Iya. Makan babi dan lain sebagainya yang berurusan dengan babi itu bagian daripada hukum, ketentuan-ketentuan yang ada di hukum Taurat. Itu yang salah satunya dibatalkan oleh Yesus dengan kematiannya sebagai manusia. Itu satunya. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus sebagai manusia, kita tidak dibenarkan dari perbuatan, tapi kita dibenarkan karena kasih karunia dari Bapa di surga. Jadi istilahnya gampangnya begini bang, kita tidak berbuat, kita yang harusnya nanggung, tapi akhirnya orang lain nanggung buat kita. Akhirnya kita free. Yang penting satu, percaya. Itu aja. Beres sudah. Dan melakukan apa yang Yesus mau. Sudah beres. Dibantu Roh Kudus, dituntun dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Menanti kedatangan Dia yang kali kedua. Sudah, beres. Kita tidak perlu melakukan hal-hal untuk mendapat selamat. Tetapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, kita mendapat selamat secara free. Secara gratis. Ya, selamat dengan membatalkan hukum Taurat gitu. Betul. Betul nggak? Ya, yang seperti tadi abang sampaikan Ketentuan itu, dan bukan perintahnya. ketentuan. Hukum Taurat Contoh. itu adalah perintah. Betul nggak hukum Taurat itu adalah sebuah perintah? Jangan Betul, kamu contoh. makan babi. Jangan kamu membuat berhala patung menyerupai Betul. laki-laki dan perempuan. Udah. Jangan kamu membunuh. Sekarang pertanyaan saya, Yesus dibunuh nggak? Yesus Itu. dibunuh tuh bang. Ya Mati sudah. Berarti perkataannya, sedangkan di dalam Al-Quran menyatakan dia tidak dibunuh disalib. Sedangkan di dalam pernyataan Paulus, dia memang mati disalib, menjadi terkutuk dan membatalkan hukum Taurat. Yesus sendiri dia tidak Ya. pernah membatalkan hukum Taurat. Ini membantah bahwasanya Yesus itu adalah mati disalib. Karena dia berkata, ya, dia berkata sendiri hukum Taurat tetap berlaku sebelum lenyap langit dan bumi, kata dia. Nah itu, Paulus menyatakan dengan matinya disalib dia membatalkan hukum Taurat. Tidak ada yang menggenapi nubuat yang menyatakan Yesus itu akan membatalkan hukum Taurat itu. Yang ada dia akan menggenapinya. Arti menggenapi apa? Yang kurang itu ditambahi. Itu apa kata Yesus? Jika matamu berbuat dosa, cungkil matamu itu, katanya. Jika tanganmu berbuat dosa, potong tanganmu. Itu hukum Taurat, ketentuan yang dikatakan Yesus. Ini di Matius 5 semua tercatat oleh Yesus. Bukankah ditambahi sama Yesus hukum Taurat itu? Malah digenapi. Kalau kamu berbuat dosa, potong tanganmu itu, katanya. Nah itu. Si Kenjo pun udah mulai kabur itu, tengok tuh. Kebanyakan babi, dia udah sadar dia akan lenyap dia. Bang, yang abang sampaikan itu, yang abang sampaikan mencuri, potong tangan, cungkil mata dan lain sebagainya, itu yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Terus Yesus membatalkan hukum Taurat itu enggak? Membatalkan hukum Taurat itu enggak intinya? Dengan matinya di atas kayu salib, semua yang tadi abang sampaikan kita dibebaskan untuk itu. Oke. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5? Siap. Nah, yang dikatakan Matius ayat 5 ayat 19 gimana katanya tuh? Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, siapa yang meniadakannya ini? Abang yang bilang tiada siapa? Siapa Karena yang itu tiadakan? siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat? Artinya di sini tidak ada dikatakan membatalkan bang, nggak ada mengatakan membatalkan hukum Taurat, nggak ada. Nah itu. Saya nggak tanya ada. abang supaya kita satu konsep ini. Saya tanya abang bisa ya bang? Siap.
Kalau langit dan bumi tidak lenyap kalau satu pun tidak dilepas atau tidak Ya. ditiadakan. Mm-mm. Dia tetap ada, kalau dibatalkan dia masih ada atau tidak? Ya enggak. Contoh segini, saya ingin pergi ke Bandung, ya. Contoh nih, saya kan pergi ke Bandung, tapi saya membatalkan, berarti saya tidak ke sana. Nggak ada itu, saya di sana nggak akan ada. Itu dikatakan misalnya batal. Contoh Anda Batal. memesan di dalam Shopee ya, memesan suatu pesanan, saya memesankan kitab. Nah, contoh lagi nih, nggak usah pesanan lah. Undang-undang negara sudah membuat undang-undang, sudah merancang demikian. Apabila dibatalkan, digunakan nggak undang-undang itu, hukum-hukum itu? Tidak toh. Ya sudah, gampang kan bang? Gampang nggak? Ya, itu yang tadi saya bilang toh. Iya. Yesus mati sebagai manusia, dia membatalkan membatalkan. hukum Taurat. Ya, membatalkan hukum Taurat, dan kita menerima kasih karunia secara free. Kita menerima kehidupan ini, pembebasan, keselamatan itu free, tanpa harus takut makan babi, karena hukum Taurat bilang makan babi lenyap. Ya memang iya. Abang takut nggak mau makan babi lagi gitu? Favorit abang babi. Tidak, maksudnya babi itu enak bang. Iya. Babi panggang Kalau kayak enak di- untuk hidup yang lenyap untuk Hitungan apa itu bang? enak tuh bang. Nah, Hah? itu kalau enak tapi hidupnya untuk lenyap untuk apa? Kalau di hari kebangkitan kita lenyap untuk apa? Kata Yesus apa? Ini berita, ini kabar baik buat abang ini. Iya. Yesus membatalkan yang tadi disampaikan oleh abang itu. Sekarang kita bebas makan babi. Ini Karena apa makan katanya? babi tidak buat kita lenyap. Itu perkataan Paulus ya. Itu perkataan Paulus, katanya Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Makanya saya bilang Yesus itu tukang Tidak. fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yesus sendiri Yesus atau mengatakan. Paulus? Ya Paulus itu fitnah, memfitnah Yesus. Paulus memfitnah Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Saya katakan. Karena Yesus ini berkata di dalam ini perkataan Yesus sendiri, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, artinya ini sebelum kiamat. Emang dunia pernah kiamat rupanya? Tidak ada. Bang, oh, ada telepon kapan itu? Iya. Ya, lanjut. Bapak Pendeta, selamat siang. Selamat siang. Sedap. Kita Jadi- tunggu Bang Alvin aja dulu. Ya Bang. Bersama saya. Jadi Paulus bisa. itu menyatakan, ya, karena semua yang diciptakan oleh Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Jadi tidak ada yang diharamkan. Kalau ini rujukannya ke Paulus. Karena memang Paulus ini memerintahkan orang-orang seperti Bapak untuk meninggalkan ajaran-ajaran Kristus sesuai yang tertulis di dalam Ibrani 6 nomor 1. Ya, Siap. di Ibrani 6 ayat pertama, di situ jelas disampaikan, sebab itulah marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Nah, asas-asas pertama yang diajarkan oleh Yesus itu tentu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Paulus. Jadi dari tadi saya monitor ya, bahwa dikatakan Bapa, kata Yesus, saya kembalikan lagi di dalam Matius 23:9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Yang menjadikan Yesus Tuhan ini Paulus. Jadi Bapa itu Paulus, Pak. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8 nomor 44, kata Yesus, cuplislah, cuplis. Sorry.
Di dalam Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapakmu. Tentu, iblis siapa ini? Bapak ini. Ternyata di 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ini Paulus. Jadi Paulus itu luar biasa loh. Bahkan mampu memberikan mujizat-mujizat kepada Allah Bapa. Allah Bapa memberikan kekuatan-kekuatan mujizat itu kepada Yesus. Bayangkan Pak Plibus. Jadi Paulus ini di dalam Bible, ya, kalau rujukannya ke Bible itu luar biasa tuh. Dia adalah Bapa. Dia adalah Roh Kudus juga, sesuai yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 nomor 3. Di sini jelas ya. Maka Yesus ini sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Kata Yesus di dalam Matius 23:15, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah di sini Paulus adalah orang Farisi. Paulus sendiri mengaku dirinya adalah orang Farisi. Jadi sangat jelas di sini ya. Kalau ajaran-ajaran Yesus dengan Paulus itu memang bertentangan. Bahkan di Taurat yang dijabarkan tadi di Yesaya 66 nomor 17 itu kan kitab para nabi. Ya. Kalau di Taurat itu mengharamkan makan babi, bahkan tidak boleh disentuh, itu haram. Kalau di Taurat maupun di Imamat atau di Ulangan itu haram. Lalu Yesaya menegaskan, Yesaya 66 nomor 17, pemakan bedua itu ya akan dilenyapkan dari Tuhan. Mau nih dilenyapkan? Mau nggak nih dilenyapkan? Sudah ditebus itu bang, sudah dibatalkan Siapa yang ketentuan itu bang. Siapa yang nebus? Yesus di atas kayu salib bang. Wah, di mana Yesus menebusnya itu? Dengan itu tadi di Efesus, dengan matinya dia membatalkan Itu hukum itu Taurat kan dengan Paulus, ketentuan. Pak. Itu harus Itu kita menjelas. pahami. Kenapa Paulus membatalkan hukum Taurat? Ada sesuatu dia mau lakukan. Yang pertama, supaya tidak melanggar. Dia batalkan dulu, karena di dalam hukum Taurat, Pak, jangan ada ilah lain di hadapanku. Paulus melantik Yesus jadi Tuhan, dan Paulus sendiri itu adalah Bapa, sesuai yang tertulis di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Sahabat Siapa Pak, Bapak saya- itu? Paulus. Siapa Tuhan itu yang dimaksud? Yesus. Jadi dudukannya Paulus ini luar biasa loh. Jadi Bapak ini adalah pengikut Paulus, pentuhan Yesus. Yesus itu nggak pernah bahkan mengusir yang telah memanggil dia Tuhan. Coba kita buka ya, dibuka satu-satu ya. Di 1 Korintus 5 nomor 5, coba kita buka. Di 1 Korintus Oke, 1 Korintus 5. 5 ayat 5. Coba tolong dibaca Pak. Siap. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Yang jadi Jelas? titik berat dari ayat ini menurut pemahaman Bapak apa? Kalau boleh saya tahu. Saya bacakan dulu karena saya terbiasa membaca data lalu bernarasi.
di 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, kalau kita merujuk ke Sleper, ya, di situ dikatakan, ya, di Sleper, kitab Injil terbitan 2011, ya. Jadi ini yang diserahkan tak kala kedatangan kedua kali Yesus, ya, betul apa tidak? Pak, izin melebar sekali menurut saya. Tidak melebar, tetap ayat ini, Pak. Ya. Diserahkan orang itu kepada iblis supaya tubuhnya dimusnahkan, tetapi rohnya dapatlah diselamatkan dari hari Tuhan datang kembali. Ya kan begitu? Tidak ada yang melebar. Iya. Jadi tak begitu. kala Panplipis ini nantinya mati, Anda itu diserahkan kepada iblis, karena iblislah penguasa maut. Betul tidak? Salah, Pak. Jadi Tidak. Anda di sini kena prank. Kenapa saya katakan Bapak demikian? Kena prank kau. Ya, jadi ini orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi kamu itu tak kala nanti mati diserahkan, kamunya nanti diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan yang akan datang, kan begitu? Itu perasaan Bapak aja, pengertian Bapak yang nanti keliru. masih ada bantahannya ini, Pak. Oh, siap. Masih ada. Jadi ini ayat tak kala Anda mati diserahkan di iblis atau di mana? Bapak jelaskan dulu, saya masih menimak apa yang Bapak sampaikan. Ini ayat ini 1 Korintus 5 nomor 5. Pak, kalau kita menitik berat pada ayat itu saja, kita keliru dalam pemahaman, Pak. Ya, coba jelaskan kepada saya, Pak. Karena situasi sampai ayat itu tertulis, itu ada perilaku-perilaku yang mencemarkan kebaikan Tuhan, mencemarkan kehidupan keagamaan, atau perkumpulan orang-orang percaya pada saat itu. Solusi yang Paulus sampaikan, kalau ada begitu, serahkan tubuhnya ke iblis supaya rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Betul. Itu ada keuntungan Itu besar yang yang dimaksud, didapat. Karena tubuh itu ada kalau kita ada sampai Tuhan datang kali kedua, kita akan memakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang ini fana, hilang dia. Dia tidak ada apa-apa. Demikian juga mereka yang mati sesuai dengan ayat ini, yang melakukan pelanggaran dan mencemarkan kehidupan kerohanian mereka, lebih baik tubuhnya kita serahkan ke iblis, tapi rohnya, supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan datang kali kedua. Itu maksudnya. Bukan kami yang percaya sekarang ini, kami nanti pada waktu kami mati, tubuh kami diserahkan ke iblis. Tidak, Pak. Yesus bilang, waktu dia di atas kayu salib, sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, dia bilang finish, sudah selesai. Berarti semua kutuk dosa dari Adam maupun yang diakibatkan oleh hukum Taurat sudah selesai ditanggungnya. Kita diberikan kasih karunia, demikian seperti Yohanes menulis bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini dulu siapa percaya. Ya, maksudnya ini konteksnya ini dulu. Nah, ini orang ini yang diserahkan kepada iblis, ya, kan berharap tuh ke Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus nih, kan berharap nantinya akan diselamatkan oleh Yesus, kan begitu? Rohnya. Mau rohnya nggak masalah. Nah, ternyata di dalam Matius 7:22 ayat sampai 23
Di sini dikatakan, apa kata Yesus? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di dalam 1 Korintus 5 nomor 5 kena peren ternyata orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Bahkan Yesus di sini yang memanggil Yesus Tuhan itu dianggap pelaku kejahatan oleh Yesus. Bagaimana, Pak? Masuk Oke, akal? baik. Saya bisa jawab, Pak. Atau dia akal-akali? Ya silakan. Saya suka sekali nih Pak Pendeta ini. Jadi Pak, yang nomor 5 saya pikir menurut saya sudah selesai. Yang 1 Korintus 5 ayat 5, karena keuntungannya tubuhnya bisa diserahkan, dengan keuntungan rohnya dibangkitkan pada kedatangan hari Tuhan yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua. Saya pikir untuk itu clear. Apanya yang Tapi clear, Pak? Malah kena peren. Malah tidak dikenal oleh Yesus, Pak. Maksudnya kan jelas tuh ayatnya kena dari peren kita. itu. Yang Kan datang dengan 2 kali. Yesus ini kan datang kedua kalinya. Yang Kenapa, mana Pak? ini? Yang mana? Ini pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dimaksud pembuat kejahatan, yang memanggil berseru-seru, Tuhan, 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 Tuhan. Nah, itu gimana? Oke, Matius berarti nih Pak. Ini Matius ya. Iya kan, ini 7 kan ya? yang tadi kan pernyataan Paulus tuh Pak, ya kan? Ya. Paulus yang menyatakan di sini di 1 Korintus 5 nomor 5, ternyata Ya. Yesus tidak mengenal mereka. Gimana mau diselamatkan? Hancur lebur. Jadi begini Pak, Ya, silakan. saya bisa menjawab sedikit, kita berdiskusi dan saya suka untuk hal ini. Di Paulus menjelaskan tentang ada kejadian-kejadian di dalam jemaat di Korintus sehingga harus diserahkan tubuhnya dan rohnya bisa diselamatkan. Tetapi di Matius, dari firman Tuhan yang kita baca tadi atau Bapak baca kepada kita semua, bahwa di situ menyangkut pengajaran yang sesat. Kenapa? Ada pengajaran yang datang. Di sini tidak disebutkan yang sebut Tuhan Yesus loh. Tidak Pak. Tapi kita diberikan pengertian bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain yang ada pada saat-saat akhir. Nah, di mana mereka nanti akan komplain waktu berhadapan muka dengan muka, waktu penghakiman di hari terakhir yang Bapak baca tadi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku. Ini tidak menyangkut anak-anak yang ada bersama dengan Yesus, tapi ini menyangkut orang di luar Pak. Itu maksudnya. Begitu Pak. Jadi ada banyak Tuhan. Ada banyak Tuhan. Orang bisa bilang, oh kita ini, silakan. Tapi waktu Yesus datang, karena dia yang awal dan yang akhir. Jadi clear. Bang Alvin, selamat datang kembali. Belum. Lanjut dulu sama Pak Dalbo, lanjut dulu. Belum selesai dari Pak Dalbo. Nanti selesai Pak Dalbo sama siap. saya. Ini kita pahami Pak. Di 1 Korintus 5 nomor 5, ini pernyataan siapa? Pernyataan Paulus atau bukan? Paulus. Baik, Paulus.
Yang dimaksud Yesus di dalam Matius 7, 15, 23, hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang selalu nyamar-nyamar, tak kala dia di tengah-tengah Yahudi ngaku Yahudi, di tengah-tengah orang Roma dia ngaku orang Roma. Saya bisa jawab? Atau Tunggu ini dulu, Pak, statementnya Bapak Dewa? Oke, lanjut. Iya. Nah, di 1 Korintus 9:20 di sini dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Ini kata Paulus. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi di sini dia nyamar. Makanya Yesus mengatakan hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Makanya Pak, semua pernyataan Paulus itu dibantah satu persatu oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 ayat 15, di situ jelas, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripadamu. Nah, ini siapa orang-orang Farisi ini? Paulus. Siapa ini ahli-ahli Taurat? Paulus. Jadi tidak ada yang keliru itu penyampaian oleh Yesus. Makanya Paulus di dalam Ibrani 6 nomor 1, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertaubatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi Paulus ini mengajak untuk meninggalkan semua itu. Makanya di dalam Matius 7, 15 dan seterusnya, saya ambil poinnya di dalam Matius 7, 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Makanya tak kali Paulus mengaku Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus, Yesus sendiri yang mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Coba dibaca Yohanes 8:44. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Di Roma 3, di situ Paulus mengatakan perkataan dusta. Selamat datang di kebetulan. Lanjut Bang Alvin. Siap Dalbu. Dia udah ketakutan itu dia serigala itu ternyata Benyamin ya, dari orang Benyamin. Dan di dalam Roma 11 ayat 1, Paulus itu menyatakan dirinya adalah dari keturunan Benyamin. Nah, berarti memang fik nabi palsu itu adalah seorang serigala. Serigala itu siapa? Benyamin. Benyamin itu siapa? Paulus. Itu dia menyamar menjadi domba, padahal dia itu adalah serigala. Itu serigala yang buas. Memang benar yang dikatakan Pak Dalbo tadi.
Bang Philip, dengan secara hormat ya, kami sudah menunjukkan semua data-data ini dari Bible Anda, dan tidak ada yang kami kurangi dan kami tambahi, melainkan kami hanya membacakan apa yang dituliskan dalam Bible Anda itu sendiri. Jadi kami sebagai umat Muslim berdiskusi ini dengan menyatakan, mengkaji kebenaran apa yang dikatakan Paulus dan dikatakan Yesus itu sangat bertentangan. Si Paulus ini tukang penghujat ya, dan memfitnah Yesus sebagai membatalkan hukum Taurat. Bahkan yang dinyatakan oleh Yesus, berwaspadalah kepada nabi palsu yang menyamar sebagai domba, sesungguhnya dialah serigala. Dan dinyatakan di dalam Kejadian 49:27, Benyamin adalah seperti serigala. Dan digenapi lagi di dalam Roma 11 ayat 1, Paulus sendiri menyatakan dia adalah orang Benyamin. Nah, kemana dia? Nah itu, jadi Wah, sudah tidak ada dibantah lagi. lamanya saya mendengar Pak, hampir dikejam. Tak kala saya maju kabur satu-satu. Padahal saya ini penginjil gratis loh, pendeta tanpa bayaran. Tadi belum saya mau bawakan tentang Nyi Roro Kidul ini tadi Pak, ingin buka tema ke situ, pasti kabur lagi. Aduh, iblis, memang iblis, ratu jin itu ya Pak, ya padahal Bu ya, diserahkan kepada iblis. Betul.